ada satu lagi nih, Rara nggak mau, kan udah diupload di media kalau aku tidak menerima pawang hujan lain. Kenapa? Karena gini, teori langit itu ya nanti jadi egois. Langit itu atas izin Tuhan itu milik Rara. Di langit itu terisi teman-teman Rara, para pekerja, pembalap, pokoknya pemerintah. Nah, langit itu ada AC besar. AC besarnya itu remote-nya di Rara. Saudara saya selalu berkonsultasi pada seseorang agar karir dan jodohnya lancar. Dan seseorang tersebut memberi amalan seperti zikir, sholat, mandi seperti di sungai pada malam hari. Wah, ini masalah. Zikirnya udah bagus, sholat, mandinya di sungai malam lagi. Dan ziarah dengan memberi sesajen. Ziarahnya ke kubur benar, ngasih sesajennya, itu yang masalah. Lalu seorang tersebut membacakan beberapa ayat Quran. Pertanyaannya, apakah itu diperbolehkan dan dapat dikatakan musyrik? Tidak boleh, dan itu musyrik. Ada ayatnya. Dan ini permainan jin, permainan setan lewat jin-jin. Bahkan langsung turun surahnya, bahkan langsung turun larangannya, bahkan disebutkan kisahnya sejak dulu, sejak jahiliyah. Ini perbuatan sudah ada zaman jahiliyah, diluruskan di masa Islam. Turun Quran surah ke-72 ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguh kalian mesti tahu, kata Allah, dulu ada banyak orang yang sering memanfaatkan jin, minta ke jin, ngasih sesajen, ya, ngasih ini, ngasih itu. Ada yang korban, ada yang korban dengan darah. Bahkan tidak sedikit dulu-dulu itu ada yang mengorbankan manusia juga. Anak sendiri dikorbankan, istri sendiri dikorbankan. Untuk apa? Untuk mendapatkan bagian dunia yang mungkin sendiri tidak diraihnya. Habis saja. Pengen jabatan, potong misalnya kerbau, kepala dikasihkan, macam-macam. Jabatan begitu dapat, meninggal dan wafat dalam keadaan musyrik. Musyrik. Kata Allah, sudah terjadi pada zaman dulu. Turun ayatnya supaya nggak dilakukan. Fazaduhum rahaqa. Kamu menyesal karena kamu semakin rugi. Karena kenapa? Jin itu kalau sudah diberikan bagiannya oleh manusia, maka dia akan mengejar selama hidup Anda dan tidak mudah mengeluarkannya. Akan dikejar Anda, kejar dan terus nuntut. Apalagi kalau sudah bikin perjanjian, ya, perjanjian dengan setan, dibikin sinetron lagi. Jadi tontonannya nggak benar gitu kan. Itu yang bahaya. Terus diajarin lagi. Sekarang ini banyak edukasi-edukasi yang hilang. Dulu tuh banyak TV-TV tuh cerdas cermat, pelajaran fisika, matematika. Sekarang acaranya sudah nggak jelas gitu. Nah, coba kita berikan tayangan yang baik-baik. Saya juga sarankan ya, artis-artis coba bertakwa kepada Allah lah. Disab. Dan peluang dosanya banyak. Anda menunjukkan pada yang salah aja. Ya, Anda itu misalnya fashion, endorse sesuatu, nampil aurat, auratnya nampak, dipakai orang, kena bagiannya, kena dosanya. Anda misalnya praktekkan jilbab, jilbab dipakai orang juga, dapat bagian pahalanya. Tinggal pilih mana. Kalau ada yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Kalau bisa yang soleh, kenapa pilih yang salah? Kalau bisa mendapat bagian surga, kenapa pilih ke neraka? Terlalu panas, terlalu panas, terlalu panas. Janganlah. Ya, menjauh dari itu semua. Ya, kalau sudah berjanji dengan jin seperti ini akan dikejar itu. Dan fazaduhum rahaqa, penyesalannya dalam. Karena kalau sudah berjanji dengan jin, bukan cuma dia nanti yang sulit, keluarganya ikut susah. Bagaimana kalau dia berumah tangga? Bagaimana kalau dia punya anak? Ikutan susah. Bisa dikorbankan tuh. Lama-lama kemudian bisa wafat juga karena perbuatan jin. Ajalnya memang tiba. Tapi sebabnya apa? Sebab karena maksiat orang tuanya. Menjauh dari yang seperti ini bahaya. Bahaya. Allah sudah sampaikan amalan soleh. Bangun malam tahajud, ada jaminan di situ untuk karir. Ada. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa minal laili fatahajjad bi. Sementara malam bangun untuk tahajud. Nafilatan lak. Memang itu sunnah, tapi kalau bisa dikerjakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan angkat Anda di tempat yang terbaik. Karir Anda kalau kerja, karir yang terbaik, yang bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau Anda bekerja dibimbing oleh Allah. Wa adkhilni mudkhala sidqin. Kalau nanti ada persoalan, diberi jalan keluar. Gak usah nyogok, gak usah korupsi, dikasih sendiri oleh Allah. Enak hidupnya. Untuk jabatan tiba-tiba dipilih, ini bagus di profesional, tiba-tiba orang itu naik. Nggak ngasih apa-apa. Ya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang ganggu, ingin menyingkirkan, ingin menyungkurkan, langsung ditolong oleh Allah, dijaga hidupnya enak. Dan jadi saksi pakaiannya kenakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
birokrat misalnya, aparat, segalanya pakai seragam. Itu seragam itu akan ditanya di hadapan Allah. Pakai yang baik-baik, niatkan untuk ibadah, syahid wafat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan bersaksi di hadapan Allah semua. Kita juga sama. Saya juga sama. Makanya kita saling mendoakan. Ya, permohonan saya cuma 2, minta ya Allah, saya nggak minta apa-apa. Tolong minta doakan saja saya supaya diampuni dosa-dosa oleh Allah. Ya, dan wafatnya bisa syahid, sedang ngajar, itu kan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Badi cebong sudah tidak lagi berhudi kolab, sudah pindah ke langit yang ada AC-nya. Remote AC langit dipegang Mbak Rara. Kadrun memang kaum yang ketinggalan zaman, masih tetap menghuni padang pasir. Sebaliknya Badi cebong tidak lagi bermukim di kolam butak seperti yang selama ini sering disetilkan oleh kaum Kadrun. Kaum cebong sejak 2 minggu ini tinggal di langit yang tinggi. Langitnya memiliki pengaturan suhu alias AC. Remote AC langit itu dipegang oleh Mbak Rara. FYI, Mbak Rara membawa sejumlah pemuka Badi cebong naik ke langit untuk melihat langsung sistem AC di langit mereka, naik lewat pintu langit di atas Mandalika. Berbagai laporan menyebutkan para pemuka Badi cebong itu tak mau turun lagi ke bumi. Mereka berkagum-kagum melihat remote AC langit yang dipegang Mbak Rara. Badi cebong sudah tidak lagi menghuni kolam, sudah pindah ke langit yang ada AC-nya. Remote AC langit dipegang Mbak Rara. Kadrun memang kaum yang ketinggalan zaman, masih tetap menghuni padang pasir. Sebaliknya Badi cebong tidak lagi bermukim di kolam butak seperti yang selama ini sering disetilkan oleh kaum Kadrun. Kaum cebong sejak 2 minggu ini tinggal di langit yang tinggi. Langitnya memiliki pengaturan suhu alias AC. Remote AC langit itu dipegang oleh Mbak Rara. FYI, Mbak Rara membawa sejumlah pemuka Badi cebong naik ke langit untuk melihat langsung sistem AC di langit mereka, naik lewat pintu langit di atas Mandalika. Berbagai laporan menyebutkan para pemuka Badi cebong itu tak mau turun lagi ke bumi. Mereka berkagum-kagum melihat remote AC langit yang dipegang Mbak Rara. Badi cebong sudah tidak lagi menghuni kolam, sudah pindah ke langit yang ada AC-nya. Remote AC langit dipegang Mbak Rara. Kadrun memang kaum yang ketinggalan zaman, masih tetap menghuni padang pasir. Sebaliknya Badi cebong tidak lagi bermukim di kolam butak seperti yang selama ini sering disetilkan oleh kaum Kadrun. Kaum cebong sejak 2 minggu ini tinggal di langit yang tinggi. Langitnya memiliki pengaturan suhu alias AC. Remote AC langit itu dipegang oleh Mbak Rara. FYI, Mbak Rara membawa sejumlah pemuka Badi cebong naik ke langit untuk melihat langsung sistem AC di langit mereka, naik lewat pintu langit